ini fansnya banyak sekali ya. Hati-hati Pak Bimo, hati-hati. Hati-hati jangan tebar pesona. Ya, salam semuanya Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa. Ini harus apa? Bersaksi. Ya, mungkin izinkan saya menceritakan sedikit kesaksian pelayanan di tempat kami. Jadi saya memang kalau weekend itu pelayanan di Malang atau sekitar Blitar juga. Nah, sekitar mungkin 1 semester yang lalu ini yang sedang kami dan gereja kerjakan itu adalah membuka pos misi ya, pos misi di daerah Wonotirto. Wonotirto itu Kabupaten Blitar, tapi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa itu memang kondisinya cukup tandus. Jadi secara tanah itu memang batuan kapur. Jadi kalau bercocok tanam itu juga kurang baik. Nah, ketika kami dulu datang ke sana sekitar bulan Februari itu kami melihat orang-orang yang Kristen itu hanya satu keluarga. Kami berpikir bagaimana caranya untuk pendekatan kepada warga sekitar. Nah, yang kami kerjakan ini selama beberapa bulan itu mengajak warga setempat untuk membudidayakan atau coba untuk mengajari mereka membuat pupuk. Jadi bagaimana warga lokal itu bisa bercocok tanam tapi di lingkup yang kecil, paling tidak di rumahnya sendiri. Jadi membuat pupuk kompos secara sederhana. Nah, itu yang kami coba bersama-sama warga untuk kerjakan. Dan puji Tuhan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini sekarang sudah ada 5 keluarga yang menerima Tuhan Yesus. Nah, ini yang kami juga sangat bersyukur sekali dari Desa Wonotirto ini ada orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Sekaligus juga mohon doanya semoga pelayanan di sana semakin berkembang dan juga banyak orang-orang atau warga di Desa Wonotirto Blitar ini bisa semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bimo, puji Tuhan. Hai penonton, jalan-jalan ke Malang jangan lupa beli manggis. Jangan lupa 1 orang lagi belum tampil. Ya, kita akan masih 1 orang lagi ya dari ibu-ibu dosen. Boleh juga kalau nanti Mama Dapur kedua lain lagi ya. Kesaksian berdua langsung nanti kalau Mama Dapur berdua. Kita akan berapa orang dulu ini? Bu Maria, Bu Elizabeth dan Bu Indah. Mari kita buktikan melalui survei. Membuktikan siapa? Bu Elizabeth. Silakan Bu. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyaksikan betapa besar cinta kasih Tuhan itu dalam hidup saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya masuk sekolah teologi itu Pak Sabto yang tahu ya. Pak Sabto itu dulu dosen saya. Ya, dari S1 beliau menjadi dosen saya. Saya masuk sekolah teologi bukan seperti kalian masih usia 20, 21 sudah masuk sekolah teologi. Itu puji Tuhan ya. Saya harus melepaskan semua apa yang ada, kenikmatan apa yang ada dalam hidup saya. Ya, saya mulanya sebelum saya masuk ke sekolah teologi, saya itu seorang sekretaris direksi atau sekretaris direktur. Ya,
yang pegang semua file yang ada di pabrik cat Paragon. Ya, ini tahu ya cat Paragon ya, itu yang pegang semua saya. Untuk filenya, saya dapat mobil, oke. Mobil itu tinggal naik, ya, setir sendiri tadi ya. Kemudian untuk semua biaya pabrik yang nanggung, bisa keluar negeri gratis, bisa melenceng bersama keluarga gratis. Tapi ketika saya dengar suara Tuhan, Tuhan mengatakan begini, keluar kau dari kenyamananmu. Saya kaget ya, saya kaget loh Tuhan, saya lagi enak-enaknya loh, saya lagi menikmati loh Tuhan ya. Dan ternyata suara itu berkali-kali ada dalam hati saya, keluar kau dari kenyamananmu. Saya nggak tahu, padahal saya ini juga ikut paduan suara, saya juga pelayanan, tapi Tuhan kok terus ngomong seperti itu. Akhirnya saya runding dengan suami saya, kenapa ya kok seperti ini, apa maksud Tuhan gitu ya. Nah pada akhirnya oke Tuhan, saya berdoa dan saya bilang oke Tuhan, kalau saya keluar apa jaminan Tuhan? Saya bilang, apakah Tuhan sanggup menjamin keluarga saya? Suami saya memang kerja, tapi kedua anak saya masih sekolah, masih kuliah. Nah, ketika waktu itu ada damai sejahtera yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu anak-anak tahu apa yang saya rasakan waktu itu, saya berdoa pada waktu malam itu selalu saya berdoa sendirian ya. Suami saya sudah mau, sudah ya, saya cuma katakan begini, haleluya, haleluya. Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Bayangkan, cuma ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Sampai jam 3 pagi, nggak bisa berhenti, mulut nggak bisa berhenti. Dan suami saya itu bisa nggak dengar loh. Nah, itu kebaikan Tuhan ya. Kemudian saya, saya izin ke kantor, saya keluar, minta izin keluar resign dari pekerjaan saya. Pekerjaannya sudah nyaman ya, nyaman bagi seorang perempuan, nyaman sekali ya. Tapi Tuhan izinkan saya keluar dari situ. Saya ini mau ikut SKGI. Saya masuk, ketemulah dengan yang siapa Pak? Waktu itu ada Pak Adi ya, ada Pak Adi di sana ya. Ya, ada Pak Adi di sana ya. Nah, di kantor itu ada yang satu lagi yang cewek selain Bu Arin sama itu. Nah, itu saya ngomong, saya mau minta formulirnya SKGI. Ternyata yang dikasihkan apa? Formulirnya STT. Padahal besok itu STT harus tes. Saya minta 2 kali itu yang dikasihkan. Saya ngomong, Tuhan, maksud Tuhan ini apa sih? Gitu ya. Ya sudah. Saya nggak lapor suami saya, nggak izin suami saya langsung saya tulis. Dan ketika besoknya saya tes, ternyata saya diterima. Oh ini maksudnya Tuhan. Saya cuma bilang, oh Tuhan terima kasih, ini maksudnya Tuhan. Tapi sekarang yang jadi masalah lagi, teman-teman saya siapa? Ternyata teman-teman saya adalah anak-anak yang masih usianya ya, seperti kalian lah ya. Usia saya 49 tahun waktu itu. 49 tahun. 4 tahun saya tempuh S1 saya. Kira-kira berapa hari saya izin nggak masuk? Kalau kalian misalnya, saya tanya kepada para mahasiswa, selama satu periode ya, mengambil 4 tahun, 5 tahun, itu berapa hari kalian tidak masuk? Kalian bolos, kalian sakit, kalian ya, berapa kali? Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Bukan maksud saya membanggakan diri saya, enggak. Saya sudah komitmen dengan Tuhan. Kalau saya sudah ambil putusan untuk masuk di sekolah teologi ini, entah itu rasanya bagaimana, prosesnya bagaimana, ya itu harus saya jalani. Dan selama 4 tahun, saya cuma absen 1 kali. Ya. Selama 4 tahun sampai selesai sudah, saya cuma absen 1 kali. Kepontal-pontal iya, namanya juga sudah lemot ya. Nah, tapi Tuhan, saya selalu, ketika saya tidak mengerti, saya nggak lari kepada siapa-siapa. Saya cuma ngomong, Tuhan manggil saya usia 49 tahun, Tuhan. Tuhan pasti perlengkapi saya dan saya sanggup. Nah, dan puji Tuhan, saya lulus S1 saya, ya, itu dengan nilai yang cukup 3,56 ya.
Bukan, saya tidak pernah minta. Mungkin di sini ada, diakui atau tidak diakui, pasti ada mahasiswa yang kalau tidak bisa buat tugas nyontek temannya. Ada enggak? Diakui tidak diakui, ada enggak? Ada, ya. Jangan ngomong enggak ada. Atau minta tolong, mungkin mahasiswa lain untuk buatkan tugasnya, ada enggak? Ada, ya. Saya tahu, saya sudah ngomong di tiap kelas yang saya ajar, entah Tuhan tuh kasih apa sama saya. Saya bisa tahu ini nyontek siapa, ya, ini punyanya siapa yang diambil. Saya tahu, entah dari mana, saya nggak tahu. Itu hikmat dari Tuhan. Itu tadi yang saya katakan pada Tuhan, kalau Tuhan pilih saya, perlengkapi saya. Nah, ya. Kalau sekarang gampang ya, ada apa itu? Turnidian, ada apalagi yang satunya itu yang satunya. Ya itu. Terus ada lagi satu itu yang kita bisa langsung lihat, oh ini pasti sudah nyontek. Nah, Tuhan beri hikmat kepada kita, ya. Setiap kita diberi hikmat. Saya merasa tidak mampu, tapi Tuhan memampukan. Sampai pada akhirnya selesai satu, saya dipanggil rektor saya. Bu, mau lanjut ya? Wah, lanjut di sekolah yang minta ampun, nggak boleh ada C-nya, sedangkan saya C-nya 2, aduh. Dan disitulah saya minta, pengharapan saya itu cuma kepada Tuhan, cuma gandol Gusti, nggak ada lain. Saya cuma katakan, Tuhan, C saya ada 2 loh Tuhan. Waktu saya daftar, ketawa mereka, loh ada C-nya. Ya. Pak, ngulang nggak Pak? Saya bilang, apa harus ngulang? Nggak usah. Yang lain mendukung katanya. Nah, puji Tuhan. Pada akhirnya saya harus disodori tugas menghafal 190 ayat. Karena saya orang misi dan penginjilan anak. Harus hafal di luar kepala 198 ayat. Bayangkan. Melet saya. Benar. Saya masuk asrama S2 itu. Melet. Menghafal seperti itu 198 ayat. Tapi Tuhan izinkan saya bisa. Loh, nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Tuhan itu nggak masuk akal. Betul, ya, nggak masuk akal. Nah di situ Tuhan gembleng saya sampai nangis ya. Dan terakhir, oh ternyata ketika saya lulus dari S2 ya. Nah disinilah ya saya akan cerita betapa Tuhan itu baik buat saya. Saya sudah mengambil keputusan, Tuhan, saya mau mengadakan penelitian bukan di kota saya, bukan di desa tempat saya pelayanan, tapi saya mau ke Sukuwana. Saya izin suami diizinkan, saya izin bapak pembimbing saya diizinkan. Berangkatlah saya ke Sukuwana seorang diri. Sukuwana ada yang tahu? Sulawesi Tengah, di antara Gunung Tambosisi dan gunung yang lain. Jadi saya jalan dari bawah itu naik ke atas, cuma diikuti dengan satu anak. Saya katakan, Tuhan, kami cuma berdua, tetapi ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan di situ dari jam 12 siang sampai jam 1 malam saya baru sampai. Jalan kaki loh. Dan tidak enak-enak. Saya bawa laptop, saya bawa ransel, tapi ransel saya jangan ransel kecil, yang besar dibawakan. Dan pada waktu mau melewati sungai, di sana disebut Kuala ya, mau melewati sungai itu harus lompat, hop, gitu ya. Anak ini lompat dulu, ayo mami lompat, katanya. Lah anak umur 10 tahun dan kaki saya kan beda. Dan di situ ada bukan mata air ya, apa itu? Air yang pusaran ya. Ketika kaki saya melangkah di situ, saya terperosok ke dalam pusaran air. Satu nama yang saya sebut bukan suami saya, bukan anak saya, bukan dosen saya, bukan pembimbing saya. Yang saya sebut adalah darah Yesus. Selamatkan saya. Loh, kok bisa bokong saya ini bisa nyantol di apa itu? Di batu loh. Itu loh. Darah Yesus berkuasa. Itu saya yakin dan percaya. Langsung kaki saya itu berhenti di batu itu, bokong
jantung saya ini, pantat saya itu berhenti plek. Kalau enggak, saya sudah almarhum. Ya, saya sudah tidak bisa lagi ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian. Itulah kuasa Tuhan, ya. Karena saya orang misi, sekalipun cuma satu, ya jalannya itu seperti tadi itu kurang, ya. Kalau jalan kaki dan bukan aspal, tapi jalannya itu adalah jalan berbatu-batu yang naik turun. Nah, kalau ada satu jiwa di sana, itu dia incaran saya, ya. Jalan, biarpun 10 kilo jalan. Padahal yang diinjili cuma satu. Dan saya harus bawa penterjemah. Karena mereka nggak ngerti bahasa saya. Nah, di sana nggak ada yang namanya PLN, nggak bisa bawa HP, nggak bisa. Saya bawa HP itu cuma untuk mendengarkan firman Tuhan dan puji-pujian. Cuma itu kekuatan saya. Dan itulah sampai pada akhirnya saya dinyatakan lulus dengan nilai baik, ya, karena penelitian saya. Di sana saya juga membawa jemaat, ya, istilahnya jemaat, tapi banyak yang belum percaya kepada Tuhan, masih diinjili gitu, untuk bercocok tanam, ya. Sempat nak makan, karena mereka tidak ada yang namanya yang namanya beras itu tidak ada. Kalau beras kiriman dari atas dari bawah sudah tidak ada, ya sudah. Perut saya sampai kembung karena makan pisang mentah, ya, pisang mentah yang dibakar. Perut saya sampai kembung. Aduh, jangan harap cari WC yang ada klosetnya, duduklah. WC yang bagaimana? Yang namanya mandi, cuci, dan buang air, itu semua di kali. Jadi saya kalau mandi ya di kali. Ya, itulah Tuhan, ya. Saya cuma mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam kita. Jangan takut. Sendiri loh saya. Usia saya waktu itu 54 tahun. Sendiri. Nah, kalian yang masih muda-muda, yuk. Karena saya lihat, maaf kata ya Pak, ya, Pak Rektor, maaf. Di sini misinya kok masih cuma 1-2 orang yang berangkat, ya. Yuk, mau berangkat sama saya, yuk. Usia saya 67 tahun ini. Tapi saya masih mau. Terakhir saya ke NTT, ke Sumba. Wah, melihat bagaimana orang Sumba itu yang masih marapu. Saya datang ke situ dan saya juga harus mengabarkan firman. Harus mengabarkan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah keselamatan. Ayo, saya ajak semua para mahasiswa, para dosen. Yuk kita bergerak, yuk. Bergerak cari jiwa. Ya, hidup di dunia ini bukan cari harta, bukan. Harta itu nanti nyusul di belakang kita. Cari jiwa dulu. Ayo. Loh, gak ada yang amin loh kalau diajak cari jiwa. Aduh, amin. Ya, cari jiwa, yuk. Ikut saya, yuk. Saya mau ke Kabanjahe. Siapa yang mau ikut? Mega, sudah dekat soalnya. Ya, ayo. Kita bingung lagi masalah apa? Masalah biaya. Ya, biasanya bingung masalah biaya. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Waktu saya di atas Gunung Tambosisi itu, suami saya nggak bisa transfer, nggak bisa. Tapi Tuhan cukupkan, itu loh anehnya. Ya, ayo saya undang semua para dosen, para mahasiswa, cari jiwa. Ya, selama kita bisa berjalan, selama kita masih bernapas, cari jiwa buat Tuhan. Ya, itulah kesaksian saya. Saya masih hidup karena Tuhan. Saya ada di sini karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.